Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Semoga semua dalam keadaan sehat. Bertemu kembali dalam belajar matematika. Adapun yang kita akan pelajari pada pertemuan kali ini adalah operasi bilangan bulat mengenai operasi perkalian, operasi pembagian, sifat-sifat operasi perkalian dan pembagian, serta operasi campuran. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan membagikan kepada teman-teman untuk lebih bermanfaat lagi. Nah, sekarang kita mulai dari pertama, yaitu operasi perkalian bilangan bulat. Perkalian ialah penjumlahan yang berulang. Jadi contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari ada orang mengatakan 3 kali makan, artinya makan, makan, makan. Jadi kalau 3 kali makan sehari berarti makan pagi, makan siang, makan malam, makan, makan, makan. Contoh lain juga, biasa dokter memberikan obat dengan keterangan makan 3 kali 1, artinya 1, 1, 1. Pagi 1, siang 1, malam 1. Bagaimana dengan contoh di matematika? Contoh matematika misalnya 3 kali 5 artinya 5, 5, 5. Atau 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15. Bagaimana kalau kita balik menjadi 5 kali 3 artinya 3, 3, 3. Dijumlah sebanyak 5 kali yang hasilnya juga 15. Jadi 3 kali 5 itu ternyata sama hasilnya dengan 5 kali 3 yaitu 15. Namun sama hasil tetapi beda arti atau maknanya. Kita lihat contoh, kalau perkalian positif kedua-duanya juga menghasilkan positif, 3 kali 2, 6. Kalau perkalian kedua-duanya negatif, negatif 2 kali negatif 2 juga menghasilkan positif 6. Jadi negatif kali negatif itu dapat positif. Yang ketiga, kalau ada salah satu negatif dikali dengan positif, hasilnya negatif. Macam ini contoh ketiga, 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6. Begitu juga contoh keempat, negatif 3 kali 2 sama dengan negatif 6. Bagaimana dengan perkalian dengan 0 ya? 3 kali bilangan bulat dikali 0 itu akan menghasilkan 0. Contohnya 3 kali 0 itu sama dengan 0 kali 3, yaitu sama-sama 0. Begitu juga 0 kali 0 akan menghasilkan 0. Jadi semua bilangan bulat dikali 0 akan menghasilkan 0. Lambang penulisan kali biasa orang menggunakan kali biasa, 3 kali 2, bisa juga titik 3 titik 2, bisa juga kurung 3. Kemudian dikurung lagi 2, itu dimaknai kali. Sama-sama semua hasilnya 6. Lanjut, pembagian. Di pembagian, saya kasih pengertian, saya kasih contoh di sini. Misalnya ada 4 roti dibagi 2 orang. Rotinya 4, orangnya 2, maka setiap orang dapat 2. Atau kalau 5 rotinya, 2 orangnya, berarti setiap orang dapat 2,5. Begitu juga misalnya kalau 10 rotinya, 2 orangnya, maka setiap orang dapat 5. Jadi pembagian itu menunjukkan bahwa selalu kita cari untuk nilai satu orang, berapa didapat satu orang itu. Ini agar lebih memahami lagi atau mengerti tentang pembagian. Sekarang kita lihat contohnya pembagian. Bagaimana kalau pembagian sama-sama positif? 6 bagi 2 ya, hasilnya juga positif 3. Bagaimana kalau kedua-duanya negatif? Nah, sama hasilnya juga positif. Ingat itu. Bagaimana kalau ada salah satu negatif, misalnya 6 bagi
negatif 2 hasilnya negatif. Sama dibalik, negatif 6 bagi 2 sama negatif juga. Kemudian bagaimana pembagian 0 dengan 0? Nah, tentu ini. Kemudian bagaimana kalau bilangan dibagi 0 juga tidak terdefinisi. Dan kalau 0 dibagi dengan bilangan bulat hasilnya 0. Oke, selanjutnya ada soal latihan 31 ini dikerjakan untuk lebih memahami lagi konsep-konsep yang sudah kita pelajari tadi. Jadi ini dikerja baik-baik, sebaiknya jangan menggunakan kalkulator, kerja satu persatu. Sekarang masuk ke berikutnya, bagian ketiga C, sifat-sifat perkalian terhadap bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah ini, bulat positif tambah ke kanan tambah besar, bulat negatif bagi kiri tambah nilainya kecil dan 0. Sekarang kalau kita ganti untuk setiap A, B, C nanti adalah bilangan bulat anggota akan berlaku sifat-sifat apakah tertutup untuk perkalian. Jadi kalau kita ganti A, B ini dan A dan B ini lantas kita kali, apakah nanti hasilnya C juga merupakan bilangan bulat? Kalau itu terjadi berarti pada perkalian sifatnya tertutup. Coba kita ambil contoh A ganti 5, B ganti negatif 2, baru kita kali, hasilnya negatif 10. Ketiga-tiganya adalah merupakan bilangan bulat, jadi sifat perkalian tertutup. Berikutnya, komutatif atau pertukaran tempat. Dalam kehidupan sehari-hari, komutatif ini mungkin kita sama artikan kalau kita pakai kos kaki kanan, kita pakai ke kiri atau kita tukar, maka itu akan menghasilkan sama. Tapi kalau sepatunya yang kita tukar, maka hasilnya beda. Makanya kalau sepatu itu tidak boleh kita katakan sifatnya komutatif. Kecuali pada kaos kaki tadi, karena bisa ditukar-tukar, hasilnya pun sama, maka itu disebut sifatnya komutatif. Bagaimana dengan matematika? Ya, apakah A kali B nanti kita tukar menjadi B kali A akan sama hasilnya? Coba kita ganti A-nya 5, B-nya 4 kita kali. Kemudian di ruas kanannya B-nya 4, A-nya 5 jadi 5 kali 4. Apakah sama nanti 4 kali 5? Coba kita lihat, oh sama-sama 20. 20 ruas kiri, 20 ruas kanan. Maka memenuhi syarat bahwa perkalian memiliki sifat komutatif. Sekarang ketiga, sifat asosiatif atau pengelompokan. Kita lihat kelompoknya, coba lihat. A kali B kali C, ruas kanan juga A kali B kali C, di ruas kiri ini di bagian depan yang dikelompokkan, A dan B dikelompokkan, sedangkan di ruas kanan di bagian belakang B kali C yang dikelompokkan. Apakah kalau kita ganti ini angka bilangan bulat ini akan menghasilkan hasilnya sama? Kita lihat, ganti A dengan 5, B-nya 3, 5 kali 3, C-nya kali 2. Kemudian A-nya 5 kali dalam kurung 3 kali 2, kita kerjakan kurung. Ya, 5 kali 3, 15, dikali 2, ruas kanannya 5 kali 3 kali 2, 6. Sama-sama kita kali 15 kali 2, 30, juga 5 kali 6, 30, ya sama. Maka pada perkalian bersifat asosiatif. Lanjut, apakah ada unsur identitas dalam perkalian? Ternyata unsur identitasnya perkalian itu adalah 1. Kenapa? Kalau ada bilangan bulat, kita kali 1, maka hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Coba kita lihat, A kali 1, atau sama dengan nanti 1 kali A. Apakah dapat A? Coba kita ganti A3, 3 kali 1, hasilnya 3. Jadi, begitu juga 1 kali 3, tetap 3. Ternyata 1 itu tidak memberi pengaruh terhadap perkalian angka bilangan bulat. Bilangan apapun dikali 1 hasilnya juga bilangan itu sendiri. Berikutnya, distribusi perkalian pada penjumlahan. Kita lihat pola rumusnya.
A kali B tambah C, dalam kurung B tambah C akan samakah kalau kita kelompokkan A kali B ditambah A kali C? Coba kita lihat angkanya, kita ganti semua dengan bilangan bulat. 5 kali 3 tambah 2 sama dengan 5 kali 3 tambah 5 kali 2. Kita kerjakan semua dalam kurung. 5 kali 3 tambah 2, 5. 5 kali 3, 15. Tambah 5 kali 2, 10. Kita kerjakan 5 kali 5, 25. 15 tambah 5, 25. 15 tambah 10, 25. Berarti sama hasil. Ini juga berarti pada perkalian kita bisa gunakan distribusi perkalian pada penjumlahan. Lanjut, distribusi perkalian pada pengurangan. Kita lihat rumusnya kayak di atas tadi, namun yang beda B tambah C di atas tadi kita ganti dengan B kurang C, sehingga di ruas kanan berubah menjadi A kali B kurang. Kalau di atas tadi tambah kali A kurang C. Nah, itu yang membedakan. Yang di atas tambah, di bawah kurang. Coba kita ganti angka bilangan bulat. Angka yang sama 5 kali dalam kurung 3 kali 2. Apakah sama dalam kurung 5 kali 3 kurang dalam kurung 5 kali 2? Kita kerjakan kurung. 5 kali 3 kurang 2 itu 1. Di ruas kanan 5 kali 3 15. 5 kali 2 10. Kita perkurangkan kita kali ini ruas kiri. 5 kali 1 5. 15 kurang 10 5. Sama hasilnya, berarti memiliki distribusi perkalian pada pengurangan. Sekarang lanjut, kita pindah pada sifat pembagian. Bagaimana dengan sifat pembagian? Apakah tertutup? Coba kita ganti. A-nya 4 bagi 2. Dapat 2. Wow, masih tertutup. Sekarang kita balik. A-nya kita ganti 2. 2 bagi 4. 1/2. Dapat pecahan. Berarti tidak tertutup. Berikutnya, komutatif. Bisa ditukar. Coba kita lihat. A kita ganti dengan 4 bagi 2. Kemudian kita balik. Tukar 2 bagi 4. Apakah sama? Oh, 4 bagi 2 itu 2. 2 bagi 4, 1/2. Tidak komutatif. Karena tidak sama nilainya. Lanjut, apakah asosiatif? Kita kelompokkan, coba lihat kita kelompokkan. A bagi B bagi C sama dengan A dalam kurung B bagi C. Kita ganti dengan angka. 8 bagi 4 bagi 2. 8 bagi dalam kurung 4 bagi 2. Kita kerjakan kurung dulu. Selalu 8 bagi 4 itu 2 dibagi 2. Ruas kanannya 8 dibagi itu kurung 4 bagi 2, 2. Sekarang kita selesaikan di bawah 2 bagi 2, 1. Dan 8 bagi 2, 4. Tidak asosiatif. Makanya bisa disimpulkan bahwa pembagian ini tidak memiliki sifat-sifat yang seperti pada perkalian. Lanjut, operasi campuran. Ada 6 operasi campuran yang saya perlihatkan itu di sebelah kiri. Coba kita lihat aturannya. Apa aturan kalau ada operasi campuran? Ada tambah kali, kurang kali, bagi, akar pangkat. Ternyata pertama, kalau ada kurung, kita dahulukan kerja kurung. Misalnya pada nomor 4, warna biru itu 5 kurang 3 itu kurung, kita kerja dulu itu 5 kurang 3, 2. Baru 2 kali 3, 6. Baru tambah 6. Atau nomor 5. Nomor 5 itu malahan ada kurung besar dan di dalamnya lagi ada kurung kecil. Nah, 2 kali 3 kerja dulu itu 2 kali 3, 6. Kemudian kurung besarnya lagi 5. Hasilnya itu 5 tambah 6. Nah, jadi duluan kurung. Berikutnya pangkat dan akar. Kalau ada pangkat akar itu dulu lagi urutan kedua dikerjakan. Misalnya nomor 6. Ada di situ 5 tambah 4 pangkat 2. Ada juga kurung. Jadi kerja dulu itu kurung. 7 kurang 4, 3. Kemudian 4 pangkat 2 dikerja 16. Lanjut, ketiga, perkalian dan pembagian. Jadi kalau sudah dikerja kurung, pangkat, akar, kita pindah di perkalian atau pembagian. Nah, contohnya nomor 6 tadi.
Ada di situ di bawah soal 5 tambah 16 bagi 2 tambah 3. Kita kerja itu bagi 16 bagi 2, 8. Nanti di belakang tambah dan kurang. Itu seperti nomor 6 itu 5 tambah 8 tambah 3 dapat 16. Jadi dia kerjanya di belakang, tambah dan kurang itu setingkat. Bagaimana kalau perkalian semuanya ya, kayak nomor 3. Ada perkalian dan pembagian. Itu dilakukan mulai dari kiri. Jadi 8 bagi 2 itu berapa? 4, baru 4 kali 4, 16. Didahulukan di bagian kiri ke kanan. Sama halnya kalau kita temukan penjumlahan dan pengurangan, tidak ada kurung, tidak ada kali, tidak ada bagi, kayak soal nomor 1. Kita kerjakan mulai depan, mulai kiri. 4 kurang 5, negatif 1. Negatif 1 tambah 7, 6. 6 kurang negatif 4, 10. 10 tambah negatif 2, 8. Jadi begitulah cara-cara mengerjakan kalau ada operasi campuran. Untuk lebih memahami konsep yang sudah kita pelajari, coba kita kerjakan soal latihan 32 ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini kita paham dan bermanfaat. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.